Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zainab Nur Malik. NPM saya yaitu 2530202158 dan saya dari kelas D Program Studi Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Pada era globalisasi dan digitalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat. Informasi dapat diakses secara instan, batas geografis semakin kabur. Dan ruang digital menjadi medan utama dalam produksi serta penyebaran ilmu pengetahuan. Namun pesatnya perkembangan ini juga membawa berbagai tantangan, seperti krisis etika, penyalahgunaan teknologi, komersialisasi ilmu, serta melemahnya nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks inilah Pancasila memiliki peran yang sangat penting. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, presentasi ini akan menguraikan berbagai proses mengidentifikasi, menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus mengevaluasi perannya dalam membangun kerangka ilmiah yang etis dan berlandaskan nilai-nilai nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan ruang digital. Yang pertama ada identifikasi nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi posisi Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Secara filosofis, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini bersifat universal, namun tetap berakar pada jati diri bangsa Indonesia. Dalam konteks ilmu pengetahuan, Pancasila berfungsi sebagai landasan normatif dan etis. Artinya, Pancasila menjadi acuan dalam penentuan arah, tujuan, dan batasan pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan tidak dipahami sebagai suatu nilai yang bebas, melainkan sebagai aktivitas intelektual yang harus bertanggung jawab secara moral, sosial, dan kebangsaan. Di ruang digital, identifikasi ini menjadi semakin penting karena ilmu pengetahuan seringkali dikembangkan dan disebarkan tanpa filter nilai. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, maka ilmu pengetahuan yang berkembang di ruang digital tetap berpihak pada kemanusiaan dan kepentingan Nusantara dan kepentingan bangsa. Yang kedua yaitu penjelasan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Pancasila perlu dijelaskan secara lebih mendalam dan kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan dengan kesadaran akan nilai spiritual dan moral. Ilmu tidak boleh digunakan untuk merusak kehidupan, melainkan untuk kemaslahatan manusia. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam ruang digital, hal ini tercermin dalam etika penggunaan data, privasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, menekankan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus memperkuat integrasi nasional. Ilmu dan teknologi seharusnya menjadi alat pemersatu, bukan sarana disintegrasi atau konflik sosial. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai demokrasi ilmiah, artinya ilmu pengetahuan harus dikembangkan secara dialogis, terbuka terhadap kritik, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengarahkan agar hasil ilmu pengetahuan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam akses terhadap teknologi digital. Yang ketiga yaitu penerapan nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu di ruang digital. Setelah memahami nilai-nilai Pancasila, langkah berikutnya ialah menerapkannya. Dalam ruang digital, penerapan Pancasila dapat dilakukan berbagai cara.
Yang pertama, dalam bidang pendidikan dan riset, nilai Pancasila ditetapkan melalui penguatan etika akademik, seperti kejujuran ilmiah, anti-plagiarisme, dan bertanggung jawab soal penelitian. Yang kedua, dalam pengembangan teknologi digital, Pancasila menjadi dasar dalam merancang teknologi yang humanis, inklusif, dan berkeadilan. Contohnya adalah pengembangan teknologi yang ramah disabilitas dan menjangkau masyarakat di daerah tertinggal. Yang ketiga, yaitu dalam penyebaran ilmu di media digital. Nilai Pancasila diwujudkan melalui penyampaian informasi yang berimbang, tidak provokatif, serta menghormati keberagaman budaya dan pendapat. Dengan penerapan ini, ruang digital tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu, tapi juga wahana pembentukan karakter dan nilai kebangsaan. Yang keempat yaitu analisis tantangan dan peluang Pancasila dalam kerangka ilmiah. Dalam praktiknya, penerapan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah dominasi paradigma ilmu yang bersifat pragmatis dan kapitalistik, di mana ilmu lebih diarahkan pada keuntungan ekonomi semata. Selain itu, arus globalisasi digital seringkali membawa nilai-nilai asing yang tidak terlalu sejalan dengan kepribadian bangsa. Jika tidak disikapi secara kritis, hal ini dapat menggeser nilai Pancasila dalam dunia akademik dan ilmiah. Namun demikian, kondisi ini juga menghadirkan peluang besar. Ruang digital memungkinkan nilai-nilai Pancasila disebarluaskan secara luas dan kreatif. Ilmu pengetahuan berbasis Pancasila dapat menjadi ciri khas Indonesia dalam percaturan global, sekaligus menjadi kontribusi nyata bagi peradaban dunia. Yang kelima, ada evaluasi peran Pancasila dalam membangun kerangka ilmiah yang etis. Secara evaluatif, Pancasila terbukti memiliki peran strategis dalam membangun kerangka ilmiah yang etis dan berdasarkan nilai nasional. Pancasila mampu menjadi penyeimbang antara kebebasan akademik dan tanggung jawab moral. Dalam kerangka ini, ilmu pengetahuan tidak hanya dinilai dari kecanggihan metodologinya, tetapi juga dari dampak sosial dan kemanusiaannya. Pancasila memastikan bahwa pengembangan ilmu tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia. Di ruang digital, evaluasi ini menjadi semakin relevan karena ilmu pengetahuan berkembang semakin cepat dan masif. Pancasila berfungsi sebagai kompas moral agar ilmu tidak kehilangan arah dan nilai. Yang keenam yaitu Pancasila dan paradigma ilmu pengetahuan Indonesia. Dalam kajian filsafat ilmu dikenal 3 aspek utama ilmu pengetahuan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pancasila dapat diposisikan sebagai dasar nilai yang memengaruhi ketiganya. Secara ontologis, Pancasila memandang realitas bukan hanya sebagai objek material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan di Indonesia seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada benda dan teknologi, tetapi juga pada manusia sebagai objek utama. Secara epistemologis, Pancasila mendorong pembangunan ilmu pengetahuan yang terbuka, dialogis, dan kontekstual. Ilmu tidak hanya bersumber dari rasionalitas dan empirisme, tetapi juga memperhatikan nilai, budaya, serta kearifan lokal bangsa Indonesia. Secara aksiologis, Pancasila menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk kemaslahatan manusia dan keadilan sosial. Dengan demikian, nilai guna ilmu tidak hanya diukur dari efektivitas dan efisiensi, tapi juga dari dampak sosialnya. Yang ketujuh yaitu etika ilmiah berbasis Pancasila di era digital. Era digital membawa perubahan besar dalam praktik keilmuan seperti riset berbasis data besar,
kecerdasan buatan, dan publikasi ilmiah digital. Perkembangan ini memerlukan etika ilmiah yang kuat. Pancasila memberikan kerangka etika ilmiah yang relevan, nilai ketuhanan, menuntut kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam penelitian. Nilai kemanusiaan menekankan perlindungan terhadap subjek penelitian, khususnya dalam penggunaan data pribadi. Nilai keadilan sosial menuntut agar hasil penelitian tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dengan demikian, Pancasila sebagai pagar etis agar ilmu pengetahuan di ruang digital tidak melanggar nilai kemanusiaan dan norma sosial. Yang selanjutnya ada peran Pancasila dalam menghadapi disrupsi digital. Disrupsi digital menyebabkan perubahan cepat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial. Ilmu pengetahuan menjadi motor utama perubahan tersebut. Namun, tanpa landasan nilai, disrupsi digital berpotensi menimbulkan ketimpangan, seperti kesenjangan digital dan ketidakadilan akses informasi. Disinilah Pancasila berperan sebagai pedoman dalam merespon perubahan. Pancasila mengarahkan agar inovasi berbasis ilmu pengetahuan tetap berorientasi pada inklusivitas, keadilan, dan persatuan nasional, sehingga transformasi digital tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu. Yang selanjutnya adalah integrasi Pancasila dalam pendidikan dan riset ilmiah. Penguatan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan harus dimulai dari dunia pendidikan dan riset. Dalam pendidikan tinggi, nilai Pancasila dapat diintegrasikan melalui yang pertama ada kurikulum yang menekankan etika keilmuan. Yang selanjutnya ada pembelajaran berbasis masalah sosial nyata. Dan juga ada penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam riset ilmiah, Pancasila menjadi landasan dalam penentuan tema penelitian, metode, serta pemanfaatan hasil riset. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berorientasi pada publikasi, tetapi juga pada kontribusi nyata bagi bangsa. Yang selanjutnya ada relevansi Pancasila sebagai identitas ilmu pengetahuan nasional. Di tengah dominasi ilmu pengetahuan global, di Indonesia perlu memiliki identitas ilmiah yang khas. Pancasila dapat menjadi ciri pembeda sekaligus kekuatan. Ilmu pengetahuan berbasis Pancasila tidak bersifat eksklusif atau tertutup, tetapi tetap terbuka terhadap perkembangan global. Namun, keterbukaan tersebut disaring melalui nilai-nilai kebangsaan agar tidak kehilangan jati diri. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar nilai, Indonesia dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dunia dengan perspektif yang humanis, berkeadilan, dan beretika. Sebagai penegasan, Pancasila bukanlah penghambat kebebasan akademik, melainkan penuntun arah pengembangan ilmu pengetahuan di ruang digital yang serba cepat dan tanpa batas. Pancasila berfungsi sebagai fondasi moral dan etis agar ilmu tetap berpihak pada manusia dan bangsa. Oleh karena itu, internalisasi Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan merupakan kebutuhan mendesak, bukan sekadar wacana normatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.